Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hari ini kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan usaha mempersatukan NKRI. Apa itu NKRI? NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang kita tinggali sekarang merupakan bagian dari NKRI. Perjuangan dalam mencapai kemerdekaan tidaklah mudah. Kemerdekaan negara ini bukanlah hadiah yang diberikan oleh negara Jepang yang telah menjajah Indonesia dan bukan pula hadiah dari Belanda. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak hanya diambil dari proklamasi, tetapi dari perjuangan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaan. Dulu, kehidupan bangsa Indonesia rukun dan damai sampai datanglah para penjajah dari negara barat. Mereka merusak keutuhan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Mereka mengadu domba para pemimpin wilayah, memfitnah satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan menimbulkan permasalahan di tiap wilayah. Dalam situasi yang terpecah belah tersebut, para penjajah memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan bagi bangsa mereka sendiri. Akibat dari masalah yang diciptakan bangsa barat, perang saudara pun tak terelakkan. Para pahlawan berjuang sendiri-sendiri dari daerahnya masing-masing untuk melawan penjajah seperti Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Cut Nyadin, Teku Umar dan Cut Mutia dari Aceh, Kapitan Patimura dari Ambon, dan masih banyak lagi pahlawan yang berjuang untuk melepas penjajahan. Lepas dari Belanda, Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Pada masa ini, rakyat Indonesia lebih buruk dari sebelumnya. Rakyat Indonesia, khususnya kaum laki-laki, dipaksa untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan sarana militer. Kerja paksa itu dikenal dengan istilah Romusha atau serdadu ekonomi. Jepang juga mengikut sertakan para pemuda dalam kegiatan pelatihan militer yang bertujuan agar para pemuda mau membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Setelah melewati perjalanan panjang melawan penjajah selama bertahun-tahun, tibalah saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bernegara. Mulai saat itu, bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Adapun teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno ialah seperti yang tertera dalam gambar berikut. Setelah berjuang mencapai kemerdekaan, terkadang muncul kelompok-kelompok yang ingin berkuasa. Mereka muncul dari daerah tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun, ada pula yang muncul dari partai untuk menguasai negara yang sudah dibentuk. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi, beberapa dapat digagalkan, namun tetap saja sedikit banyaknya menelan banyak harta dan juga nyawa. Semua itu merupakan tantangan yang harus diwaspadai agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo, yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap seperti cinta tanah air, dapat diwujudkan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Membina persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan melalui penyelenggaraan kerjasama antar daerah, menjalin pergaulan antar suku bangsa, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, berteman tanpa melihat perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaan. Rela berkorban. Sikap rela berkorban dapat ditujukan dengan cara membiasakan atau merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain, atau kepentingan bersama seperti halnya menunda acara bermain untuk membantu pekerjaan rumah, melaksanakan piket kelas, mengikuti acara donor darah, dan memberikan sumbangan untuk PMI. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua, yang merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI dari zaman masa Orde Baru. Setelah itu, masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi pemecahan tersebut. Sekian pembahasan mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan usaha mempersatukan NKRI. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengisi lembar kerja yang sudah tersedia. Untuk petunjuk pengisian LK, silahkan cermati langkah-langkah berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.